Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingat pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang jua pun dari mereka. Ibu, mungkin pada masa yang akan datang, mungkin juga pada masa yang tidak kita tahu, bahwa sebenarnya kiamat itu pasti ada, pasti terjadi. Tentu orang yang akan melihat ini itu adalah saat terjadinya kiamat. Itu tidak tahu kita waktunya, entah kapan. Tapi kata ayat, kiamat itu sudah dekat. Ibu, bapak, ketika kita lihat realitas sekarang, apa yang Allah maksudkan dengan gunung-gunung itu diperjalankan? Saya mengamatnya begini. Dulu gunung itu tinggi. Dulu gunung itu ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kalau kita pergi ke daerah Timur Tengah, Gunung Inung itu menjadi batu, karena tak ada satupun rumput yang ada di sana. Ketika saya melihat dari aspek sekarang, gunung-gunung itu sekarang didatarkan orang untuk buat rumah. Gunung-gunung itu dijarah oleh orang untuk mengambilkan hasil hutan, menerbang kayu dan lain sebagainya. Lalu apa akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab? Turunlah Galodo yang mengakibatkan beberapa negeri banjir, dan itu dilanda oleh banjir itu, dan itu tampak ke datarannya, tak satu pun yang disisakan. Apa maknanya? Secara tersirat, apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Hari ini orang tiada kerjanya hanya merusak bumi. Betapa banyak ayat setidaknya mengatakan kepada kita, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ada merusak bumi itu dengan mengeksploitasi, seperti tambang. Ada cara lain untuk merusak bumi itu dengan mengeksploitasi mulut. Mulut orang ini sudah sama saja ratanya. Mana yang bapak, mana yang kakak, mana yang adik, mana yang saudara, sama. Mana yang pemimpin, mana yang ibu RT, mana yang ibu RW, samo gadang, datar. Tak ada yang tersisa lagi. Iya atau tidak? Tak mungkin Allah tidak mempunyai isyarat
Apa untung ruginya Allah menceritakan tentang gunung itu diperjalankan dan gunung itu adalah bergerak dan dia menjadi datar dan kamu melihatnya. Hari ini saya melihat dunia ini sudah datar, tidak lagi berkelok-kelok dan berliku-liku, menurun dan mendaki. Antara yang tua dengan yang muda, antara guru dengan murid, antara kita sesama kita sudah sama rata. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, wa hasarnahum, pada hari kiamat itu yang disebut dengan yaumal mahsyar, jika kita lihat makna real ayat ini, bahwa pada hari kiamat itu orang dikumpulkan semua, pukul rata, tak ada matahari, dunia ini menjadi datar. Samalah halnya ketika orang pergi haji ke tanah suci Makkah, ketika berkumpul di padang Arafah, tak ada lagi mana yang presiden, mana yang raja, mana yang budak, manakah orang kaya, manakah orang miskin. Sama, tapi makna di situ sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kamu akan melihat itu semua, bahwa pada suatu ketika kita ini sama. Kenapa? Karena kita diciptakan dari tanah yang sama, angin yang sama, api yang sama, kemudian apa lagi? Api yang sama, atau dari benda yang sama. Wa uridu ala rabbika saffa. Kata uridu itu ditempatkan, atau bisa dipahami dikumpulkan pada hari itu pada satu tempat yang sama. Tapi kita terjemahkan, dan ingatlah pada hari itu kami perjalankan gunung-gunung, terus kami melihatkan, dan kamu melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak satu pun kami tinggalkan mereka. Maka pada ayat berikutnya, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan dengan berbaris. Saffa. Ibu, bapak, saya ingin menjelaskan kata berbaris. Ini banyak penafsiran. Ada nanti yang berbaris itu umat Nabi Adam saja, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad. Itu versi yang pertama. Ada yang berbaris itu nanti orang-orang yang sama takwa saja, sama-sama orang yang muslim saja, sama orang-orang yang muhsinin saja, sama-sama orang yang mukhlisin saja, sama-sama orang yang mukmin saja, dan orang-orang yang kafir saja. Jadi ada versi yang seperti itu. Ada orang yang kafirnya yang lebih tinggi, lain pula barisnya. Ada yang kafir mulhid, ada yang kafir syirik, ada yang kafir munafik, ada yang kafir fasik, ada yang kafir mujrimin, ada yang kafir nikmat. Jadi nanti ada mereknya. Ini baris kafir mulhid, ateis. Ini baris ini adalah kafir munafik, satu baris pula. Tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, orang kafir juga berbaris-baris sesuai dengan kriterianya dan jenisnya.
Orang yang beriman juga berbaris sesuai pula dengan kriterianya. Kriteria yang paling tinggi itu, barisnya yang paling hebat itu adalah nanti di baris takwa. Kenapa? Karena dia langsung di atas apa namanya yang berjalan ini, eskapator. Eskapatornya bisa terbang. Dia langsung dengan eskapator yang termodern dan canggih. Kenapa? Karena dia berbaris, dia tekan knop untuk bisa terbang langsung ke surga. Ada nanti baris orang yang sabar saja. Ada nanti baris orang yang ikhlas saja. Ada nanti baris orang yang tawakal saja. Ada baris nanti orang yang tawaduk saja. Maka yang paling tinggi kumpulan semua baris itu nanti baris yang takwa tadi. Karena tingkatan kita ini yang paling rendah itu muslim. Di atas itu mukmin. Di atas itu adalah mukhlisin. Di atas itu muhsinin. Di atas itu muttaqin. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Kenapa orang yang muttaqin itu yang paling tinggi? Karena ada 3 kriteria yang dipunyainya. Yang pertama, ayat taqiyal insanu ma yaqdabu rabbuh. Hidupnya menjaga agar dia tidak mau pekerjaannya dimurkai Allah. Itu aja hidupnya, dia menjaga waktu sholat. Bagaimana kriterianya orang yang menjaga waktu? Bukan waktu yang menjaganya. Kalau bapak pernah membunyikan alarm, waktu yang menjagakan bapak atau bapak yang menjagakan waktu? Pernah tak ibu mempergunakan alarm? Nanti aku akan bangun jam 5. Yang membangunkan ibu bapak alarm atau yang membangunkan bapak ibu itu kita, diri kita. Itu namanya kita ini termasuk menjaga waktu atau waktu yang menjaga kita? Yang benarnya yang mana? Hah? Oh, kalau gitu tidak perlu alarm. Nah, bagi orang yang mempergunakan alarm, berarti waktu yang menjaganya. Yang mestinya? Nah, jadi ada barisnya nanti orang yang menjaga waktu. Menjaga waktu tidur, menjaga waktu makan, menjaga waktu solat, menjaga waktu berpuasa, menjaga waktu-waktu melaksanakan solat sunat, menjaga waktu-waktu untuk bersilaturahim, menjaga waktu untuk datang ke masjid solat berjamaah, menjaga waktu untuk pergi mengaji di majlis taklim dan di kajian-kajian studi Islam, menjaga suami, menjaga anak, menjaga tetangga, menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga perut, menjaga tangan, menjaga kaki. Bisa? Kakikah yang menjaga kita atau kita yang menjaga kaki? Kitakah yang menjaga mata atau mata yang menjaga kita? Baik bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati. Jadi ada barisnya seperti itu nanti. Maka baris ini bukan satu. Barisnya banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kami datang kepada kami, sungguh kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Ibu, awak ko dulu sebelum lahir ke dunia ko berjanji je tuanlah. Berjanji kita ini untuk hidup ke dunia ini. Allah itu tugasnya memenuhi janjinya. Allah itu menempati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Ibu-ibu tidak hanya hadir begitu saja ke dunia ini. Misalnya Ibu Aspia, dia arwahnya, rohnya sebelum diciptakan dia telah menghadap kepada Tuhan. Tuhan, aku menghadap kepadamu. Wahai malaikat, catat apa yang disampaikan oleh Ibu Aspia. 1, saya nanti kalau dapat suami saya tidak cerewet. Catat. 2, kalau dapat saya suami, nanti suami saya bisa membawa saya ke luar negeri untuk menjadi studi tiru. Catat. Janji yang ketiga, Tuhan, saya cukup punya anak 5. Catat. Sudah itu apa lagi Ibu Aspia? Setelah itu ya Tuhan, di umur saya sekian saya akan mengaji dengan Ustaz Salmadanis. Catat. Ibu kira ibu hanya datang begitu saja ke dunia ini? Tidak. Pada umur sekian, karena saya ini agak nakal sedikit, tolong berikan sakit kepada saya supaya saya sadar. Catat. Dicatat oleh malaikat. Jadi siapa yang berjanji? Tuhan yang berjanji kepada kita atau kita berjanji? Ya. Datang pula lah Pak Ibu yang satu lagi. Tuhan, saya hanya cukup sekedar melihat dunia saja. Begitu saya lahir, langsung ambil nyawa saya sekaligus. Maka lahirlah bayi yang begitu lahir di dunia dia meninggal. Datang lagi, Tuhan, umur saya 90 tahun Tuhan. Lalu bagaimana perjanjian kamu? Tuhan, jangan engkau beri aku anak. Tuhan bertanya, kenapa kamu tidak punya anak? Aku ingin menjadikan semua orang yang di bawah umur saya adalah anak saya. Bagus, malaikat catat. Disampaikanlah pula kepada Ustaz Zeki. Zeki menghadap kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya kalau bisa ayah saya namanya Salmadanis, catat. Ibu saya namanya Rosniati, catat. Tapi cukuplah saya melihat ibu saya sampai umur 58, catat. Dicatat oleh malaikat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang dimaksud kama khalaqnakum awwala marrah. Setelah dicatat, setelah disusun, setelah dibuat bukunya, ada bukunya, dikasih buku 1. Pak Al-Makri dikasih buku, saya dikasih buku, Pak Zul dikasih buku, Pak Zainal dikasih buku, Ibu Asbia dikasih buku. Ada buku catatan? Dicatat. Dia minta umur 57 tahun. Oke, dicatat. Tapi dia dalam menggunakan umur 50 tahun itu, saya akan taat, saya akan soleh, saya akan beribadat, saya akan solat. Ternyata tidak, dicatat. Tolong catat malaikat. Melanggar janji, tidak sesuai dengan aturan. Dia ingin meminta sihat kepada saya, tapi dia bertanggang malam, tak mungkin. Dia ingin sihat, segala yang ada ini dimakannya. Catat. Ya Tuhan, kata malaikat kepada Tuhan, ini catatnya sudah melampaui batas nih Tuhan. Bagaimana? Datangkan kepada dia sakit. Kalau tak ngerti juga dia, padamkan nyawanya. Untuk memadamkan nyawa, kamu jangan seenaknya. Kamu minta izin dulu kepada malaikat maut. Baik. Tidak hanya sebatas ke malaikat maut, kamu dulu konfirmasi dengan malaikat yang memberi rezeki. Jangan kamu hanya seenaknya. Begitu hebatnya birokrasi Allah itu kepada malaikat. Malaikat Jibril siap datang. Ini akan saya mengambil nyawanya. Bagaimana wahai ini malaikat yang memberi rezeki? Oh ya, kalau begitu siap, rezekinya akan saya hentikan mulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Kata malaikat maut, kamu menghentikan rezekinya. Mulai hari ini baunya aku hilangkan. Pensiunnya aku hilangkan.
badannya mulai kuletihkan, denyutan jantungnya mulai kukurangin, kemudian matanya mulai kabur, telinganya mulai pekak, mulutnya tidak bisa bergerak. Wah, bagus, bagus, supaya kamu tidak dituduh nanti menghentikan rezeki dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi ada aturan. Ibu-ibu jamaah yang terhormat, betapa teraturnya Allah itu mengatur kita. Maka perjanjian itulah yang nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bal za'antum alan naj'ala lakum mau'ida. Ibu, bapak hadirin yang saya hormati, bahkan bal za'antum, bahkan sesungguhnya kami datang kepada kamu sebagaimana kami menciptakan kamu pada awal ciptaan, bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak ada menetapkan bagi kamu. Hari ini kamu bantah, hari ini kamu tak percaya, kamu yang bikin janji, kamu pula yang memungkirinya. Ini catatan kamu, bahwa nanti pada suatu ketika akan aku datangkan yang namanya sakit, yang akan aku datangkan namanya gempa, yang akan aku datangkan namanya kiamat. Sekarang kamu nanya-nanya kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, kan bukankah perjanjian kamu? Ini kontrak kita. Karena kamu ini adalah tidak melanjutkan kontrak kamu, kamu mendapat wan prestasi. Ini kata orang proyek ni apa-apa. Apa maksudnya? Kamu tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan Allah, maka kamu adalah mengingkar janji. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi, dan diletakkan kitab catatan amal. Lalu engkau melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya itu. Dalam ayat lain, hazal kitab, Iqra, ini kitab kamu. Mulai kamu lahir, lihat wajah kamu. Mulai kamu mukallaf di umur 12 tahun bagi perempuan, bisa umur 15 tahun bagi laki-laki. Ini mulai saja kamu mukallaf telah meninggalkan solat, tidak berpuasa, tidak belajar, tidak mengikuti suruhan, menghentikan larangan. Catat. Kamu melawan kepada ibu kamu, kamu melawan kepada bapak kamu, kamu melawan kepada suami kamu, kamu melawan kepada orang lain. Catat, semua catatan dibaca. Astagfirullah, ya Allah, kalau begini tidak pantas aku masuk surga. Kalau begini tempatku adalah di neraka. Kita sudah mulai risau. Ada orang yang diberikan kitab itu dengan tangan kanan, ada orang yang diberikan kitab itu dengan tangan kiri oleh malaikat. Ada orang yang diberikan kitabnya dari punggung saja, tak dilihatnya orangnya. Kenapa tidak dilihat oleh malaikat? Begitu jijiknya malaikat melihat orang yang diberikan bukunya ini. Bapak-bapak ibu hadirin yang terhormat, siapa yang bicara? Allah. Wa wudi'al kitaba, dan diberikan kitab itu kepada kamu semua. Kamu baca, kamu lihat, jam sekian kamu berzina, jam sekian kamu mengganggu orang lain, jam sekian kamu waktu itu kamu adalah mencuri, jam sekian kamu berbohong, hari itu kamu mengelabui orang, kamu telah melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, ada orang yang menerima kitabnya dengan penuh musfikina mimma fih, mereka dengan penuh ketakutan.
Lalu apa kata mereka? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Berkata mereka, ya Allah, ya Tuhan, betapa celakanya kami, betapa menderitanya kami, ya Allah, ya Tuhan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Baik dosaku yang kecil maupun dosa pun yang besar, tak satu pun yang terluput dari catatan Tuhan ini, dari catatan malaikat yang diberikan, sampai kepada yang sedetil-detilnya, sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Allah perlihatkan, kita baca. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, tak jarang juga lamanya kita 7 tahun, 7.000 tahun, 70 tahun membacanya. Dibuatkan videonya. Pak Al-Makri menontonlah selama 70 tahun. Bapak sudah 74 sekarang ya? 76. Berarti seumur Bapak inilah Bapak membaca buku Bapak saja itu. Wah, inilah, ya Allah. Ya Allah, itu aja Bapak ngucap-ngucap ya. Karena ditayangkan CCTV-nya. Mulai dari umur yang balik, mulai umur berakal, mulai kita mukallaf, kita sudah dibebani oleh hukum agama. Apa aja kesalahan kita, kita lihat. Kita pernah membuka-buka aurat, kita pernah memperlihatkan aurat kita kepada orang lain. Kita pernah berbuat dosa dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan anak kita, dengan pemimpin kita, dengan ibu RT, dengan ibu RW. Tampak itu ocehan ibu. Bukan hanya sekedar sebesar HP, sebesar musola ini ibu menontonnya itu sendiri. Nah, ibu tuh menonton itu sambil ketakutan itu. Karena yang ibu buat baik itu tidak banyak. Bapak-bapak yang buat banyak itu tidak banyak, sedikit aja. Bapak-bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan kamu memperoleh dari catatan itu, dari seluruh yang ada itu tercatat di situ, hadir di situ, tak ada satupun yang tersisa. Wala yazlimu rabbuka ahada. Baca. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak sedikit pun menzalimi kamu. Tidak ada. Ibu jangan mengira kok begininya nih ya Allah, kok begini penderitaan yang aku dapatkan. Tidak. Allah tidak menzalimi satupun dari hambanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pula kita berharap di dunia, jangan pula kita bermimpi di dunia. Apa yang kita minta hari ini lalu Allah tidak kabulkan atau tidak Allah lihatkan, Allah tidak ijabah, Allah akan menjabahnya nanti di akhirat. Seperti doa-doa Ustaz Zeki yang panjang tadi itu. Bagi yang mengaminkan, alhamdulillah. Tapi saya yakin tidak semua Bapak Ibu yang mengaminkannya. Di situ saya kecewa. Tak semua. Kenapa? Karena di akhirat itu akan kita tercengang.
Allah berikan seluas langit dan bumi dengan segala isinya. Kita bertanya, ini ibadah saya yang mana ini yang Engkau berikan ya Allah, yang aku tidak pernah perkirakan ini terjadi? Lalu dijawab oleh Allah kepada malaikat, sampaikan kepada ibu itu. Itu doa yang diaminkan yang ketika Ustaz Serfu Adi Zeki membacanya. Inilah hasilnya. Tapi karena kita ada orang yang tidak mau mengaminkan doa orang, ini jadinya. Banyak hari ini orang berdoa dia diam saja. Orang berdoa dia tidak mau pula angkat tangan. Sudah mau orang mendoakan dia, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, Allahumma rzuqna rizqan jadidan wa malan katsiran wa tijaratan lan tabur, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maaminan saya wak cieknya. Bapak tahu tak rasiko kita mengaminkan doa? Satu orang yang mengaminkan dari orang yang paling ikhlas dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hadir. Mana tahu di antara kita ada 40 orang ini, satu di antaranya doa yang paling tercepat didoa oleh Allah, satu di antara yang 40 itu. Mana tahu di antara yang 40 ini tercepat, maka dinilai sama, diberi hasil yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tak banyak lagi orang yang mau membaca doa bersama itu. Sekarang hampir tak banyak orang membaca doa untuk bersama-sama. Orang banyak membaca doa sendiri-sendiri. Betul tak Ibu? Maka dalam studi ini, bagaimana ke depan itu Ibu mau mengaminkan doa orang yang membaca doa. Si pembaca doa itu tak bodoh dia. Tak mungkin dia, ya Allah tambahlah anakku ya Allah, ya Allah Tuhan tambahlah istriku ya Allah, ya Allah ya Tuhan berilah kekayaan kepadaku saja. Tidak mungkin pula dia berdoa untuk dirinya. Pastilah dia tahu ini doa untuk bersama, ini doa untuk dirinya. Kecuali yang membaca doa itu orang bodoh. Tapi orang-orang yang membaca doa pada umumnya pasti dia pintar. Pasti dia mendoakan umat ini semua. Pastilah mendoakan bangsa dan negara ini menjadi aman dan tentram dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam studi kajian Islam kita hari ini, mari kita pahami ayat ini, bahwa jangan segan-segan Ibu banyak beribadah, banyak berzikir, banyak berselawat, banyak berbuat baik, banyak bersedekah, berimpak, berwakaf. Memang tidak hari ini Allah perlihatkan balasannya, karena bumi yang kecil ini tidak mampu menampungnya, tidak mampu menampungnya. Untuk itu mari kita harapkan nanti di akhirat kelak, disitulah Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la